menerka capres yang didukung Partai Umat. Akhirnya setelah melalui fase yang mendebarkan bagi kader, khususnya sang pendiri partai yakni Amin Rais, Partai Umat dinyatakan lolos verifikasi faktual ulang dan berhak mengikuti pemilu tahun 2024 nanti. Dua provinsi yakni Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, setelah verifikasi faktual ulang dinyatakan memenuhi persyaratan. Amin Rais yang sebelumnya menuduh ada pihak yang menjegal partainya sekarang memuji Jokowi dan KPU. Amin Rais merupakan tokoh reformasi pada tahun 98 serta pendiri Partai PAN. Sayangnya PAN di bawah pimpinan Zulkifli Hasan arah politiknya tidak searah dengan keinginan Amin. Oleh karena itu setelah keluar PAN, Amin mendirikan Partai Umat. Sebagai partai baru dan berhasil lolos menjadi peserta pemilu, kira-kira di Pilpres akan mendukung siapa? Apakah Anies, Prabowo, atau capres dari PDI? Ketua Majelis Syuro Partai Umat Anies menegaskan belum menentukan nama bakal calon presiden yang akan didukung. Menurutnya, penentuan tersebut masih terlalu dini disampaikan karena Partai Umat baru dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024. Namun Amin Rais menyatakan Partai Umat akan mendukung sosok capres yang memahami betul akan kebutuhan bangsa Indonesia. Pernyataan yang normatif dan masih biasa karena bisa saja yang akan sesuai selera. Bila melihat karakter Amin Rais selama pemerintahan Presiden Jokowi selalu berada di pihak oposisi, Amin seringkali melontarkan kritik sapuar pedas kepada pemerintahan Jokowi. Kemungkinan besar Amin tentunya akan mendukung pihak yang berseberangan dengan Jokowi atau PDIP. Siapapun capres Anies akan mendukung soal tidak bersama dengan PDI, begitu kira-kira. Melihat kandidat capres sekarang ini, kemungkinan Partai Umat dan Amin Rais mendukung Anies atau Prabowo. Anies jelas merupakan lawan politik PDIP dan Prabowo merupakan kawan lawan Anies, yaitu ketika melawan Jokowi di Pilpres. Kecuali Prabowo ternyata berkoalisi dengan PDIP untuk mendorong capres dan cawapres Prabowo Ganjar atau Prabowo Puan, Amin kemungkinan besar tidak akan mau mendukung Prabowo. Kesimpulannya Partai Umat akan mendukung Anies karena jelas berseberangan dengan PDI Perjuangan. Kecuali Anies gagal mendapat tiket Pilpres 2024. Saat ini Anies masih didukung satu partai yakni Partai Nasdem sehingga belum memenuhi ambang batas PT 20%. Jika Nasdem gagal menggait partai lain, otomatis Anies gagal mendapat tiket capres. Begitu kira-kira. Heru Budi tinjau fasilitas pengolahan sampah Bantar Gebang usai disinggung Jokowi. Penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau fasilitas pengolahan sampah landfill mining dan reversible diving full plan di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Heru tiba di lokasi pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Dia beserta rombongan langsung menggunakan rompi dan pelindung kepala untuk kemudian berkeliling tempat pengolahan sampah. Heru menyambut dan juga menyebut dua fasilitas pengolahan sampah itu telah rampung 98% pengerjaan. Dua fasilitas pengolahan sampah yang dapat menampung sekitar 2.000 ton sampah itu dijadwalkan launching dan beroperasi Januari 2023. Progresnya katanya 98%, sebentar lagi sudah beroperasi. Hari ini, dari bulan lalu ya dites uji coba dan bisa 2.000 ton sampah, kata Heru. Heru menjelaskan peninjauan dilakukan untuk memastikan keamanan di fasilitas pengolahan sampah. Selain itu, Heru juga ingin agar alat-alat yang digunakan sesuai dengan standar operasional yang ada. Yang pertama keamanannya ya, dorong doser harus hati-hati. Terus konstruksi tadi saya lihatkan ada konstruksi besi-besi, nah itu juga dozer atau alat untuk melaksanakan itu juga harus disesuaikan, kata dia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility Sunter, Jakarta Utara. Diketahui pembangunan ITF Sunter mandek hingga saat ini. Menanggapi hal itu, Heru menyebut setidaknya pemerintahan DKI tengah membangun reversible full plan atau mesin pengolahan sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Ya kan, kita sudah ada di Bantar Gebang, sudah ada sistem RDB. Mungkin beliau akan melihat ke sana, kata Heru di Monumen Nasional pada kesempatan tersebut. Selain itu, menurut Heru, pernyataan Presiden Jokowi tak hanya menyoroti pengolahan sampah di Jakarta, melainkan juga provinsi lain di Indonesia.
Tidak hanya Jakarta saja kan, seluruh Indonesia juga harus memperhatikan masalah sampah. Kemarin waktu di acara itu, kata Heru. Diketahui dua fasilitas pengolahan sampah yakni pengolahan sampah dengan cara penambangan sampah dan teknologi pembakaran sampah plan diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies mengklaim fasilitas pengolahan sampah ini nantinya mampu menghasilkan energi sampah lingkungan pengganti batu bara. Menurut dia, hal tersebut merupakan komitmen pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam hal energi terbarukan. Ini bagian dari komitmen kita di Jakarta untuk membangun lingkungan hidup lebih baik dan paradigma sustainable development diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi kita ingin agar paradigma itu terwujud dalam berbagai aspek pembangunan di Jakarta, kata Anies. Hari ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan fasilitas RDF, plan atau pabrik RDF yang menghasilkan bahan baku energi ramah lingkungan untuk industri, lanjut dia. Pada kesempatan itu Anies menjelaskan, proses pengerjaan fasilitas landfill mining and RDF plant telah rampung 83%. Pengerjaannya ditargetkan selesai pada Desember 2022 pada saat Anies berbicara.